Di sana kita bisa melihat bagaimana penduduk yang beragama Yahudi, Nasrani, dan Muslim hidup berdampingan dan berdoa serta saling mengagungkan kota Yerusalem sebagai tanah 1000 wahyu dan yang penuh mukjizat. Yang menjadikan kota Yerusalem memiliki daya tarik pusat perhatian oleh 3 agama samawi di seluruh dunia, karena di sana terdapat tempat-tempat yang bersejarah yang sekaligus dianggap sakral bagi 3 agama samawi, yaitu diantaranya Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang lebih dikenal, dan masjid ini merupakan tempat ibadah yang umat muslim sekaligus menjadi tempat suci ketiga setelah Ka'bah dan Masjid Nabawi. Yang kedua ada tembok ratapan, merupakan tempat ibadahnya agama Yahudi, dan ketiga ada gereja suci Makam Kudus. Rumusan masalah. Berdasarkan pertimbangan dan pemikiran yang dipaparkan dalam bakal masalah, maka rumusan masalah adalah bagaimana perkembangan toleransi umat agama samawi di Yerusalem tahun 1517 sampai 1967. Dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana keadaan kehidupan toleransi umat agama samawi di Yerusalem pada masa dinasti Utsmaniyah. Yang kedua, bagaimana keadaan kehidupan toleransi umat agama samawi pada masa kepemimpinan pemerintahan Uris. Dan yang ketiga, bagaimana keadaan kehidupan toleransi umat agama samawi setelah kejadian perang 6 hari antara Arab dengan Israel. Adapun kajian teori, di sini penulis mengambil 2 kajian teori, yaitu teori tindakan dan teori konflik. Teori tindakan sosial yang rasional yaitu tindakan yang didasari oleh kesadaran, keyakinan mengenai nilai-nilai penting seperti etika, estetika, agama, dan berbagai nilai lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Dengan ini, manusia selalu mengandalkan tindakannya yang rasional pada suatu keyakinan terhadap satu nilai tertentu. Teori konflik yaitu teori konflik berkedudukan sebagai tatanan sosial yang dianggap sebagai manipulasi dan pengendalian dari kelompok dominan yang menganggap bahwa perubahan terjadi begitu cepat. Konflik dapat menimbulkan adanya disintegrasi karena masyarakat tunduk pada proses perubahan dengan pertentangan yang saling beriringan. Nah, adapun teori tindakan ini dikemukakan oleh Max Weber. Max Weber beliau merupakan salah satu tokoh sosiologi dari sejarah dari bangsa Jerman. Penulis mengambil teori tindakan sosial ini karena kasus yang terjadi di Yerusalem merupakan kasus multidimensi, yaitu adanya sosial, politik, dan agama. Dan yang lebih mendasar dan sensitif adalah problem agama antar agama samawi yang sama-sama ingin menguasai sepenuhnya tanah suci Yerusalem sebagai pemilik mutlak dan tunggal. Adapun teori konflik ini dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf. Beliau merupakan ahli sosiologi teori konflik dari Jerman. Penulis mengambil teori konflik ini setelah teori tindakan terhadap penelitian proposal di penulis karena adanya tindakan sosial yang telah terjadi di Yerusalem memicukan konflik yang berkepanjangan dan mengakibatkan perang yang tak pernah usai disebabkan pertentangan yang saling beriringan antar agama samawi di kota Yerusalem. Metodologi. Di sini sumber diambil oleh penulis. Yang pertama, buku yang berjudul Yerusalem Satu Kota Tiga Agama karya Karen Armstrong. Cetakan pertama Maret 2018. Penulis mendapatkan buku ini dari Gramedia Plaza Tasikmalaya pada tanggal 18 Desember 2016. Buku yang kedua yaitu dengan judul Perang Suci dari Perang Salib hingga Perang Teluk karya Karen Armstrong. Cetakan kelima 2007. Penulis mendapatkan buku ini dari book.go.com yang diakses pada waktu 12.42 waktu Indonesia Barat tanggal 19 Oktober 2020. Buku yang ketiga yang berjudul Penaklukan Musuh yang Mengubah Dunia karya Hugh Kennedy. Cetakan ke-6 Januari 2020. Penulis mendapatkan buku ini dengan hasil meminjam dari perpustakaan Setiabudi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Buku yang keempat yaitu judul Sejarah Peradaban Dunia Lengkap karya Miftahudin. Cetakan ke-1 bulan Mei 2019. Penulis mendapatkan buku ini dengan hasil meminjam dari perpustakaan Setiabudi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Buku yang kelima